Bukankah sudah kukatakan bahwa kau tidak boleh membungkuk saat melihatku? Kamu suka menyanjung, ya. Kalau kamu menyanjungku lagi, aku patahkan kakimu. Hal ini pula yang menjelaskan mengapa, kendati banyak sekali generasi muda yang masuk ke tempat ini, hanya sedikit di antara mereka yang memberi hormat kepada lelaki tua itu. Orang tua ini pasti sudah lama membicarakan masalah ini. Bahkan setelahnya, beberapa orang masih belum mengerti dan tunduk kepada orang tua itu. Tanpa terkecuali, mereka semua akan dimarahi oleh orang tua itu. Orang tua di belakangnya mungkin lelah mengumpat, jadi dia berhenti. Siapapun yang berani membungkuk akan ditampar wajahnya dan dijatuhkan ke tanah dari kejauhan. Tak lama kemudian, puluhan ribu junior telah berkumpul di aula utama. Chu Feng dapat merasakan bahwa generasi muda di sini bukanlah generasi yang campur aduk. Pada dasarnya, mereka semua punya bakat. Salah satu dari mereka, jika ditempatkan di sungai surgawi bela diri leluhur saat ini, akan menjadi sosok yang mampu menyingkirkan banyak sekali jenius. Tapi itu masuk akal. Mereka yang mampu datang ke Immortal Starfield dipilih secara cermat oleh Sekte Penjara. Tak lama kemudian, seorang pria yang mengenakan jubah sipir penjara masuk. Tuan Changli. Mendengar ini, ekspresi Chu Feng berubah, ternyata dia seorang kenalan. Jimo Qianzu, seorang tokoh setingkat komandan penjara dari faksi baru Sekte Penjara, adalah Antek Baili Sukong. Sebelumnya, ketika Baili Zilin mencari masalah dengan Chu Feng, Jimo Qianzu lah yang melindunginya. Sebelumnya, saat Chu Feng dan Xiao Yuer berada di Laut Kuno, Jimo Qianzu memimpin orang-orang dari Sekte Penjara untuk menangkap Chu Feng. Namun, mereka kebetulan bertemu dengan Shen Bai, dewa para dewa, yang datang mencari Xiao Yuer. Setelah terjadi pertengkaran, keduanya bertarung, dan Jimo Qianzu tidak sebanding dengannya dan terluka parah oleh Shen Bai. Cedera itu bukan masalah kecil. Namun kini tampaknya Qianzu di Jimo telah dikembalikan ke keadaan semula. Jelaslah bahwa Sekte Penjara memiliki fondasi yang benar-benar mendalam. Itu berarti klan dewa telah dihancurkan oleh Chu Feng, jika tidak, hal itu akan terjadi saat petinggi Sekte Penjara keluar dari pengasingannya. Dewa-dewa itu kemungkinan juga akan menghadapi malapetaka. Apa itu? Orang tua bernama Changli berbaring di panggung tinggi, masih mengupil, tanpa membuka mata untuk melihat Jimo Qianzu. Tuan Changli, sudah cukup, kita bisa mulai. Jalan Jimo Qianzu. Memulai apa? Tanya Changli. Tentu saja, ini adalah proses seleksi untuk generasi muda sekte saya. Jalan Jimo Qianzu. Timnya bahkan belum lengkap, apa yang kita periksa? Tanya Changli. Tuan Changli, semua junior sudah tiba. Jalan Jimo Qianzu. Di mana itu hampir siap. Chen Hui dari sekolah lama tidak datang, begitu pula Baili Zilin dari sekolah baru. Apa maksudmu? Kau tidak berencana untuk datang? Mengetahui bahwa membangkitkan artefak suci itu berbahaya, mereka menyembunyikan semua kejeniusan keluarga mereka. Sialan, apakah kalian semua yang jenius, punya ayah baik, dan punya koneksi itu manusia, tapi yang tidak punya koneksi itu bukan? Changli mengutuk. Tuanku, bukan begitu. Tuan muda Zilin sedang menyendiri dan tidak bisa datang. Jimo Qianzu menjelaskan. Keluarlah kamu dari sini. Mencoba membodohiku. Apa menurutmu aku sebodoh itu? Changli mengumpat dengan marah. Jimo Qianzu tidak berani membalas, juga tidak berani menjelaskan lebih lanjut. Bagus sekali. Jimo Qianzu memang pantas dimarahi, kata Ek sambil menyeringai. Namun, dia kemudian bertanya kepada Chu Feng, Chu Feng, aku ingat kamu sepertinya kenal seseorang bernama Chen Hui. Mungkinkah dia orang yang sama? Sebelumnya, Chu Feng membutuhkan harta karun tingkat Sein untuk menyelamatkan Dandan, jadi dia berpartisipasi dalam uji coba masuk istana Sein 7 alam. Saat itu, aku bertemu dengan seorang lelaki gemuk bernama Chen Hui. Dunia ini begitu luas, ada banyak sekali orang dengan nama dan marga yang sama, bagaimana mungkin itu bisa menjadi suatu kebetulan? Chu Feng menganggapnya sebagai lelucon dari Dandan. Kenyataannya, Ek memang bercanda. Namun pada saat itu, beberapa sosok melangkah ke aula utama. Tuan Changli, saya, Chen Hui, telah tiba. Gambar.
Sang pemimpin meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak keras. Karena dia tidak mengenakan topi jerami, mulut Chu Feng ternganga saat dia melihat wajahnya. Dia bahkan meneriakkannya dalam hatinya. Astaga! Apakah itu benar-benar Chen Hui? Apakah dia anggota sekte penjara? Chu Feng sangat terkejut. Selama persidangan terakhirnya di istana, Chen Hui pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Aku tidak pernah membayangkan kita akan bertemu lagi di penjara. Dan dilihat dari penampilannya, identitas Chen Hui luar biasa. Dia dari sekolah kuno, mungkinkah dia ada hubungannya dengan Song Yun? Kalau begitu, kehadirannya di ujian masuk mungkin bukan untuk tujuan bergabung dengan Istana Suci Tujuh Alam sama sekali. Dia sudah tahu tentangmu selama ini dan sengaja mendekatimu, bukan? Telur dianalisis. Telur, kau tahu, itu sebenarnya mungkin. Chu Feng berpikir apa yang dikatakan dan sangat masuk akal. Tuan Changli, murid Anda Chen Hui telah memimpin generasi muda sekte kuno untuk melakukan seleksi. Chen Hui berbicara lagi. Generasi muda di belakangnya serentak membungkuk pada Changli. Melihat ini, ekspresi Jimo Qianzu menjadi semakin muram. Kedatangan Chen Hui sangat tidak tepat waktu, jelas disengaja. Lihatlah kesadaran sekolah kuno. Benar saja, Changli melotot tajam ke arah Jimo Qianzu. Sebagai tanggapan, Jimo Qianzu hanya bisa menyapa mereka dengan senyuman. Bagaimanapun, kejeniusan aliran kuno memang telah tiba. Dan generasi baru para jenius mereka memang disembunyikan. Lupakan saja, aku sudah memikirkannya. Aku akan mati sebelum Baili Zilin dan yang lainnya datang. Changli meregangkan tubuh dan berdiri, lalu menunjuk ke arah generasi muda di aula utama. Kalian semua datang ke sini, mengaku untuk melayani sekte penjaraku. Terus terang, Anda tidak punya dukungan, tidak ada yang melindungi Anda, dan tidak ada yang takut bahwa sesuatu mungkin terjadi pada Anda. Jadi kalian semua sebaiknya membuktikan bahwa aku benar. Jika Anda tidak memiliki pendukung yang kuat, maka jadilah pendukung yang kuat bagi diri Anda sendiri dan jadilah pendukung yang kuat bagi keturunan Anda sendiri. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa bertahan hidup di dunia seni bela diri yang kejam ini? Baiklah, proses seleksi akan dimulai sekarang. Semuanya, duduk bersila dan bersiap. Proses seleksinya sangat sederhana, semuanya bergantung pada tekad. Kita lihat siapa yang punya tekad terkuat. Siapapun yang lolos penyaringan akan menerima hadiah. Awal. Pada titik ini, Changli mengeluarkan sebuah token. Aura merah gelap tampak jelas melayang di atas token tersebut. Aura yang terpancar darinya sama persis dengan aura yang terpancar dari benda suci tersebut. Melihat hal itu seluruh generasi muda pun duduk bersila. Changli kemudian membuat segel tangan, dan api merah tua di dalam token itu melesat ke langit, menyatu di puncak aula utama. Pada saat ini, semua jimat di seluruh aula mulai bergerak, berubah menjadi kekuatan penghalang. Ternyata aula besar ini merupakan suatu formasi khusus. Pada saat ini, formasi tersebut aktif, dan kabut merah gelap muncul di seluruh aula. Dalam sekejap, generasi muda yang hadir mengerutkan kening dan napas mereka menjadi cepat. Jimo Qianzu dengan cepat melompat dan tiba di panggung tinggi tempat Changli berada. Sebab, dari semua aula, hanya platform tinggi ini yang tidak terpengaruh oleh kabut merah gelap. Apa? Takut kamu tidak bisa mengatasinya dan mempermalukan dirimu sendiri sebagai sipir penjara? Changli menatap Jimo Qianzu dengan dingin. Adapun Jimo Qianzu, mereka hanya bisa menanggapi dengan senyum kecut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keluar dari sini, jangan menghalangi. Namun Changli masih mengumpat dengan marah. Melihat ini, saya memutuskan untuk melihat Jimo Qianzu, yang awalnya ingin saya kunjungi. Mereka tidak punya pilihan selain pergi. Karena Changli ini adalah orang tua yang paling merepotkan di antara golongan netral. Bahkan Baili Sukong sesekali mendengar beberapa patah kata darinya. Dia berasal dari Jimo Qianzu, dan kita sungguh tidak mampu menyinggung perasaannya. Namun pada saat itu, terdengar dengungan lembut dan seorang anggota junior sekte penjara terjatuh ke tanah. Dan jumlah mereka semakin banyak. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Kirim semua junior yang tidak bisa bertahan. Atau haruskah kita biarkan mereka mati di sini?
Chang Li kemudian mengutuk Jimo Qianzu. Pada saat ini, Jimo Qianzu tampak kesal, berpikir dalam hati, bukankah kau menyuruhku pergi?